Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat pemilihan, di mana Allah memilih kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah. Karena sesungguhnya Islam kita adalah pilihan Allah, bukan suatu yang kebetulan Bapak Ibu. Dan juga amal-amal soleh yang mau kita hadirkan adalah semata pilihan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, izin Allah. Di antaranya hari ini, siang hari ini, alhamdulillah, Allah memilih kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadanya. Kita bisa salat zuhur, kita bisa laksanakan secara berjamaah, dan kemudian kewajiban kita untuk senantiasa mohon kepada agar amal-amal saleh yang kita laksanakan bukan hanya sekedar formalitas kita sebagai seorang hamba, namun betul-betul kita mohon agar amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu. Kemudian salawat dan salam kita hadirkan kepada hamba yang paling mulia, insan yang paling kita cintai, yang menjadi suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahlul bait, pada para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nafs kita. Satu kajian yang fokus di dalam kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, karena memang hati dan jiwa merupakan inti utama di dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal besar apapun yang kita hadirkan, yang kita amalkan secara fisik, akan menjadi sia-sia, tidak bermakna ketika hati kita tercacat kesucian. Maka marilah kita luruskan niat kita, kita bersihkan niat kita, apapun yang kita lakukan di antara hari ini, siang hari ini, semua kita lakukan semata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitab Tazkiyatun Nafs yang kita pilih adalah kitab Al-Hikam. Al-Hikam maknanya adalah hikmah-hikmah. Kata plural dari hikmah itu adalah Al-Hikam, hikam. Karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama ahli hikmah yang Masya Allah, kita akan coba menggali dan hikmah yang diungkapkan dalam kitab ini. Dan kita masuk pada hikmah yang ke-9 Bapak Ibu. Beliau mengatakan al-hikmatu tasi'ah, hikmah yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali, amal-amal soleh itu beragam, bermacam-macam. Ditanawwu'i waridatil ahwali, karena beragamnya pula ahwal, keadaan para hamba. Amal-amal soleh itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, karena memang keadaan kondisi mereka juga berbeda-beda. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu tentang prinsip di dalam kita beramal saleh. Prinsip yang paling mendasar apa Bapak Ibu? Ini juga sudah kami sampaikan sebelum. Prinsip yang paling mendasar dan ini adalah hal yang paling minimal seorang hamba harus betul-betul memegang, yaitu bagaimana menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan. Kemudian meninggalkan larangan-larangan yang Allah dan Rasulnya larang. Ini yang paling minimal. Kalau orang sudah mampu melakukan yang seperti ini, menjalankan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang sifatnya wajib. Karena tidak semua perintah wajib ya Bapak Ibu. Ada perintah dengan bentuk yang tegas, hukumnya wajib. Ada perintah yang sifatnya anjur, hukumnya sunnah atau mustahab. Salat duhur wajib, salat qobliyah dan ba'diyah hukumnya sunnah. Salat tahiyatul masjid sunnah. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah yang hukumnya haram. Karena tidak semua larangan itu hukumnya haram. Ada larangan yang sifatnya makruh. Orang yang mampu kemudian komitmen menjalankan perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib, meninggalkan larangan-larangan, maka hamba ini selamat. Ada sebuah hadis, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, disebutkan anak A'rabiyyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui, Bapak Ibu, datang kepada Nabi, Arab pedalaman, datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'ir ra'si, yang keadaannya disebutkan dalam hadis ini, rambutnya berantakan, bukan orang yang berpenampilan rapi. Tapi ternyata, Masya Allah, barokah seseorang itu kadang tidak bisa dinilai dari dohirnya. Pak. Ada orang yang penampilannya biasa, luar biasa. Keberkahannya itu mengalir. Sehingga menyebabkan pahala itu mengalir sampai hari kiamat. Masya Allah. Seorang Arab Badui disebutkan dalam hadis, Sa'ir Ra'si. Penampilannya bukan orang yang rapi. Rambutnya aut-autan. Faqala, ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salat. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku di dalam salat itu. Waqala as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'. Rasulullah mengatakan salat 5 waktu kecuali kamu ingin menambah yang sunnah. Waqala akhbirni ma faradallahu alayya minas shiyam. Rasulullah kabarkan kepadaku saum yang wajib untuk Rasulullah mengatakan syahr Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Puasa bulan Ramadan kecuali kamu ingin menambah yang sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Kabarkan kepada wahai Rasulullah, zakat yang wajib itu seperti apa? Ya zakat yang diwajibkan itu kecuali kamu menambah dengan sedekah yang sunnah. Dan Rasulullah mengabarkan tentang ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam. Kalau kemudian seorang Arab Badui tadi mengatakan, walladzi akramaka, demi yang memuliakan, demi zat yang memuliakan wahai Rasulullah, la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Demi zat yang memuliakan engkau wahai Rasulullah, aku tidak akan menambah yang tadi, yang wajib-wajib tadi dengan yang sunnah, dan aku tidak menguranginya. Dipegang yang wajib, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menguranginya. Kemudian orang itu beranjak meninggalkan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aflaha in sadaq. Kalau orang tadi jujur dengan ucapannya, aku tidak menambah, tidak mengurangi dari kewajiban, maka ia beruntung. Dalam berat yang lain disebutkan, dakhalal jannah in sadaq. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur dalam ucapan. Nah di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat orang itu komitmen dengan kewajiban, meninggalkan perintah, maka orang seperti ini tidak pantas dicela. Jadi yang paling minimal apa Bapak Ibu? Di dalam kita beramal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, pegang yang wajib, kemudian tinggalkan yang haram. Adapun amal-amal yang lebih daripada itu, maka sesungguhnya antara saya dengan Bapak, dengan Ibu,
Bisa jadi begitu. Memang diusahakan kita menambah. Tapi tambahan amal itu nggak harus mesti sama, Pak. Kalau saya samakan lah, hati seseorang itu kadang memang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada orang itu diberikan nikmat oleh Allah, dipancarkan nur cahaya ma'rifatullah, disentuh hatinya. Dalam satu cara, misalnya Allah sentuh hatinya. Jadi hamba yang memiliki hati yang kaya, Pak. Ia mengenal nama Tuhannya, nama Rabbnya Al-Ghani Al-Mughni yang Maha Kaya. Sampai ada orang-orang yang kalau sedekah itu jor-joran nggak mikir miskin. Orang ini disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan hati yang tidak takut miskin, hati yang kaya. Tapi mungkin kalau suruh baca Al-Quran, ya nggak seperti para hafidhul Quran, para santri. Ya memang, masya Allah, Allah sentuh di situ. Ada juga mungkin orang-orang yang diberikan nur cahaya Allah ma'rifatullah, disentuh hatinya. Jadi hati yang takut, ya sedekahnya biasa. Tapi kalau ingat neraka, ingat murka Allah, ya Allah. Karena dia paham Allah itu adalah syadidul iqab, zat yang maha keras siksanya. Sari'ul hisab, yang maha cepat perhitungannya. Menjadi orang yang banyak istighfar, terus kerjanya istighfar. Habis sholat istighfar, pulang dari masjid istighfar. Ini juga luar biasa. Dia bisa menjadi wali dari aulia Allah, orang yang dicinta oleh Allah mulai jalan istighfar ini. Makanya Bapak Ibu kalau mengkaji kitab-kitab tazkiyah itu kan para ulama membuka pintu-pintu lebar amal-amal saleh. Kalau jalan keselamatan satu tunggal ini adalah agama keyakinan Islam. Inna dina indallah Islam. Tapi di dalam Islam, jalan yang mengantarkan kepada makrifatullah, kepada keberhasilan, keberuntungan itu banyak. Bisa jadi antara satu dengan yang lain berhenti. Ada orang tadi, Masya Allah. Para ulama kemudian mencoba menggali dahsyatnya istighfar. Karena bisa jadi di antara hamba-hamba Allah, diketuk hatinya oleh Allah dengan istighfar. Orang memiliki hati yang takut. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kalian di setiap waktu, di setiap tempat. Karena kita tidak tahu kapan jadwal saat-saat turunnya rahmat Allah. Kalau istighfar kita, Bapak Ibu, bertepatan dengan pintu rahmat Allah terbuka, maka satu dua kalimat istighfar ketika diterima oleh Allah akan menghapus kesalahan kita dari A sampai Z semuanya gugur. Masya Allah. Ada orang-orang yang rajin istighfar. Ada orang yang istighfarnya minimalis. Istighfarnya 3 kali pada sholat. Habis itu nggak pernah istighfar. Ya memang Allah nggak sentuh hatinya di situ. Walaupun sering dikertos ya, ayo istighfar, dasarnya istighfar, hadisnya seperti ini. Ya sudah, memang Allah belum mengizinkan. Karena kondisinya berbeda. Sentuhan Allah mungkin melalui bagian yang lain. Ada orang yang disentuh oleh Allah. Saya katakan kenapa ini sentuhan Allah? Karena memang Allah yang mengizinkan. Sekuat apapun kita usaha, kalau Allah belum mengizinkan, nggak jadi. Kadang Allah memancarkan nur hikmahnya, nur ma'rifahnya itu kepada sebagian hamba melalui pintu sabar. Ada orang yang ngajinya biasa-biasa aja, tapi sabarnya tuh, Masya Allah, luar biasa. Diuji hidupnya. Diuji dengan sakit, diuji dengan ekonomi, bahkan mungkin diuji dengan pasangannya. Wah, pasangannya ini mungkin berkelebat, sabar. Maka Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu mengatakan ada sebagian para aulia Allah, para wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah itu menjadi sosok yang dicintai karena kesabaran dia terhadap pasangan. Seperti itu. Kayak bapak-bapak itu ya misalnya punya istri kok cerewet banget. Mungkin bapak-bapak ini ingin dipilih oleh Allah jadi wali melalui sabar kan gitu. Kita nggak ngerti Allah sentuh di sini. Karena sebagian orang itu masya Allah sabarnya tipis, sedikit disentuh wah langsung kan gitu. Tapi ada sebagian hamba yang masuk surga menjadi orang yang dipilih oleh Allah melalui pintu sabar. Makanya ada hadis yang dirahmati Allah. Ada orang-orang yang kemudian dimasukkan oleh Allah dalam surga. Ketika ia masuk surga heran, ya Allah, kenapa aku masuk surga dengan tingkatan seperti ini? Amalku biasa saja. Sholat mungkin khusyuknya di rakaat pertama, rakaat kedua nggak ngerti wallahu a'lam kan gitu. Sedekahnya kadang orang ikhlas kan. Puasanya ya puasa Ramadan kadang malah kadang bolong atau apa gitu kan. Mungkin puasa 100%. Kok sampai derajat seperti itu? Ternyata apa? Itu karena pahala sabar. Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, kalau Allah menginginkan seorang hamba
sampai pada derajat tertentu dari tingkatan surga, sedangkan tingkatan itu tidak dicapai amalnya. Apa yang Allah lakukan? Allah uji hamba tersebut dan Allah berikan taufik, ilham di dalam hatinya kesabaran. Dia sabar atas musibah itu sehingga mampu mencapai surga yang tidak dicapai amal soleh. Dan kita jangan kepedean, Pak. Saya sampai surga Firdaus dengan sholat saya belum tentu. Sholat aja kadang-kadang kita berantakan kan gitu, Bapak. Masya Allah. Nah, di sini namanya ahwal nafsi. Keadaan saya dengan keadaan bapak atau ibu atau dengan yang lain berbeda. Ada juga mungkin orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah dengan cara yang lain. Dia semangat belajar, baca atau santri masalah. Nah, ini keadaan sifatnya al-ahwal an-nafsi, keadaan pribadi. Ataupun ada namanya al-ahwal al-istimaiyah, kondisi keadaan sosial. Kita tidak bisa samakan antara orang yang hidup sendiri, nggak punya tanggungan, nggak punya istri, nggak punya pasangan, dengan orang yang punya pasangan, punya anak, punya orang tua, kan gitu kan. Ada orang yang mungkin hidupnya masih dijamin orang tua, mondok, kan gitu. Sedangkan sebagian orang ya harus menghidupi anaknya, berbeda Bapak. Ada orang-orang mungkin Masya Allah, pada sholat subuh, bisa kemudian itikaf di masjid, baca Quran, ngaji, sampai suruh sholat 2 rakaat, ya, ia mendapatkan fadilah keutamaan orang yang berhaji sempurna. Masya Allah. Tapi hati-hati, kalau kita nggak bisa menata hati. Kadang-kadang kita buka misalnya pintu masjid, jendela masjid, ya, pada subuh dia sudah dorong lubangnya, cinta dunia banget, gitu. Dia nggak ngerti. Bisa jadi Allah pilih dia untuk menjadi walinya melalui jalan yang lain karena dia nggak mampu seperti dia. Dia pada sholat subuh, namun tadi prinsipnya jangan sampai kemudian orang mengatakan, oh saya ibadah ini kepada Allah, tapi meninggalkan sholat subuh, ini sudah salah, modalnya kalah. Dia sholat subuh wajib, dia harus ngejar habis sholat subuh, mungkin sholat subuh di jalan, dia gelar dagangan, harus ini, karena dia punya anak-anak yang harus sekolah, punya anak di pesantren, harus hidupi orang tuanya. Masya Allah. Bisa jadi amal tuh, itulah amal afdal dia, Bapak Ibu. Ya, seorang istri dengan suami mungkin berbeda. Ada istri yang Masya Allah, tahajudnya luar biasa. Tapi agak dijaga hati. Kalau orang sudah megang yang wajib, kemudian meninggalkan yang haram, jangan disebut. Karena amal yang lebih daripada itu bisa jadi beda dengan Anda. Istrinya tahajud kuat, suaminya bangun ya subuh sholat subuh. Tapi ternyata Allah pilih dari itu yang lain. Suaminya ustaz. Maka jangan kemudian anggap ustaz itu pasti rajin tahajud. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Ya bangun ya subuh ngajar. Tapi melalui lisannya itu banyak orang dapat hidayah. Mungkin ketika dihisab oleh Allah, ya banyak tuntutan. Kamu kurang ikhlas di sini. Bisa jadi ada pembelaan dari orang lain. Ya Allah, dulu saat ini dia datang di masjid ini, datang ke tempat ini, dia tausiah. Dengan tausiah yang sangat tersentuh, ya Allah selamatkan dia. Maka saya semangat Pak menyampaikan hal ini kepada Bapak-Bapak. Karena mungkin saya tidak bisa tolong dengan sholat saya, tidak ditolong dengan mungkin sedekah saya. Saya bisa ditolong dengan Bapak-Bapak sekalian suatu saat jadi saksi di hadapan Allah. Ya. Seorang suami juga tidak boleh kemudian meremehkan istrinya. Kamu tahajud tapi jahil, nggak suka belajar ya jahil. Ya yang penting orang itu ilmu sendiri kan dibagi-bagi. Ada ilmu yang fardu ain, ada fardu kifayah, ada ilmu yang sifatnya afdoliyah. Nggak semuanya mungkin kita kumpulkan, tidak mungkin Bapak Ibu. Ya minimal kalau salat berarti ilmu salat kan gitu. Berarti ilmu salat wajib membaca doa, misalnya doa tasyahud ya, hafal doa tasyahud kan gitu. Kemudian membaca doa istitah sunnah ya, satu doa istitah yang dihafal ya cukup. Dia nggak harus hafal semua, kan seperti Pak. Tapi pada kalau itu, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau orang sudah memegang ini masalah, oleh karena itu inilah rahasia Bapak Ibu. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika datang orang kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan amal yang paling baik, paling afdal, paling dicintai oleh Allah. Siapa Nabi yang berbeda-beda sesuai dengan orangnya. Bukan amalnya itu. Datang orang kaya, amal yang paling afdal sedekah. Kalau datang orang miskin, amal yang paling afdal sedekah kan kurang efektif, Pak. Ada seorang pemuda semangat, jihad, ya Rasulullah, aku ingin berjuang, berperang di jalan Allah. Rasulullah ngerti. Orang ini tuh masih punya kedua orang tua yang sudah rentan. Padahal kalau kita bicara jihad, kurang afdalnya apa Bapak Ibu? Orang yang berjihad sesaat saja, itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di atas. Ribat, jaga di perbatasan untuk mengawasi musuh-musuh itu agar nggak masuk wilayah kaum muslimin. Sesaat saja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Orang apa? Orang yang mati syahid, terbunuh di jalan Allah. Keutamaan sangat banyak. Di antaranya apa? Di antaranya
dia mampu berikan syafaat terhadap 70 keluarga. Kurang apa lagi? Ada orang datang pada Rasulullah untuk izin jihad, apa kata Rasulullah? Ya, ahayyun walida, apakah kedua orang tua masih hidup? Masih ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Fabihi ma fajahid, maka jihad itu adalah merawat kedua. Insya Allah, maka saya sering nasihati ke santri Allah. Kamu memang apa namanya orang tua tidak bisa tinggalkan, ya sudah, mungkin Allah milihmu mengangkat derajatmu bukan dari jalan ilmu ini, tapi mungkin Allah mengangkat derajatmu untuk khidmah kepada kedua orang tua. Berbeda-beda banget. Makanya Masya Allah ya, ini juga mengatur hati kita, jangan mudah serutung pada orang. Ya, jangan mudah serutung pada orang. Kalau orang kemudian sampai meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, baru berlaku amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Di situ. Ini hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah pada poin yang ke-9. Yang ke-10 Bapak Ibu. Yang ke-10 beliau mengatakan al-a'malu suwarun qa'imah. Amal-amal soleh itu harus ditegakkan qa'imah. Wa arwahuha, dan ruhnya, nyawa amal itu, wujudu siril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan di dalam. Nah di sini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita itu jangan berobsesi dekat dengan Allah tanpa amal soleh, hanya angan-angan saja. Jadi ingin dekat pada Allah dengan amal harus ditegak. Tapi ingat, tidak ada amal yang berarti kecuali menghadirkan ruhnya, nyawanya. Dan nyawa di sini adalah keikhlas. Nyawa daripada amal itu adalah keikhlasan. Makanya kalau kita bicara ikhlas di sini Bapak Ibu, kita raba diri kita raba dada kita, karena penyakit ikhlas itu ya hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas ketika di dalam hati kita itu tidak ada tendensi, maksud ingin dipuji, ingin mengambil perhatian kecuali pujian dan berharga. Sedangkan hawa nafsu kita kan berbeda, ya Bapak Ibu. Hawa nafsu kita berbeda. Kita itu kalau nama kita disebut senang, kan gitu. Bapak Fulan bin Fulan. Bahkan ketika nggak disebut juga bukan berarti jaminan selamat, ya belum tentu. Rasa hati itu susah. Makanya ada potongan-potongan video yang ya sedikit apa kalau saya kata anekdot mungkin ya. Jadi di sebuah masjid panitia kegiatan apa gitu ya Pak, DKM mengumumkan Bapak Fulan, Bapak Abdullah infak 300.000, Bapak Usman infak sekian. Ya, orang ngomong sama-sama sambil dengarkan pemerintahan. Itu infak namanya di ya kan gitu. Kemudian Bapak Fulan, Bapak hamba Allah 500.000. Nah ini kayak gitu bagus, itu saya. Ya, itu saya tadi. Kan susah Bapak Ibu. Kita kasih contoh lagi, misalnya Bapak Ibu kalau ada dua orang itu ngasih bagi-bagi apa? Yang satu dikasih itu, wah terima kasihnya panjang 10 menit gak rampung-rampung. Yang satu dikasih nggak ucapan terima kasih. Insya Allah. Kira-kira Bapak pilih mana? Pilih yang tadi kan, diterima kasih panjang. Jangan-jangan itu ujian ikhlas itu. Bapak nggak ngasih sih itu. Bapak terima kasih Ustaz. Itu dia. Apakah kamu tuh ngasih orang nunggu ucapan terima kasih, walaupun di sisi yang lain kita diajarkan oleh Rasulullah adab orang terima zakat, adab yang terima sedekah apa? Berterima kasih, karena disebut dalam hadis la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak dianggap berterima kasih pada Allah orang yang tidak mampu terima kasih pada manusia. Itu adab orang yang terima. Tapi adab yang memberi itu lain Pak. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Minhajul Qasid itu lain. Kalau kita memberi seseorang, pilihlah orang yang tidak suka memuji. Kenapa? Saya coba kaji. Karena memuji itu bisa membunuh keikhlasan. Kalau bicara hati susah. Insya Allah bisa membunuh keikhlasan malah. Tapi orang yang menerima, adabnya juga para ulama harus pandai terima kasih. Tapi yang memberi, jangan pilih-pilih orang yang suka memuji. Nah, itu hati-hati. Tapi bukan berarti yang memuji tidak dipilih, tidak. Ini adalah kembali pada hati. Kalau kita sudah sampai level di mana tidak memperdulikan omongan orang terima kasih sama kita atau tidak, itu udah level tinggi.
tidak terganggu dengan hal-hal eksternal di luar hati. Itu luar biasa. Maka di sini Bapak Ibu, kalau kita bicara prinsip ikhlas, apa urutannya? Pertama, wujudkan amal. Baru kita berusaha untuk membunuh penyakitnya. Jangan dibalik. Karena kadang-kadang setan itu bisikin manusia, kamu riak, menyebabkan orang nggak beramal. Wah, itu salah. Pak, nggak sedekah. Wah, susah. Pak, nggak haji itu. Duitnya ada banyak. Aku teriak, lalu gimana mau jadi mana? Buat Ka'bah di sini. Ya, maka apa urutannya? Wujudkan amal saleh. Baru kedua, bagaimana kita antisipasi kalau muncul penyakit, hama, habisi. Seperti petani, Pak. Yang penting tanam dulu. Oh, musimnya bagus, tanah bagus, tanam dulu. Nanti kalau ada ini, antisipasi, semprot. Nih, pakai apa nih, semprot anti hama, kan gitu. Bukan petani itu mikir, nanti hama ini. Oh, dia beli anti hama banyak, tanam pun belum. Apa yang akan dia panen? Di sini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fudail bin Iyad memberikan nasihat pada kami. Bagus. Dia mengatakan, al-amal li ajin nasi riyaun wa tarkul amal min aziz nasi al-amal li ajin nasi syirkun wa tarkul amal min aziz nasi riyaun. Amal untuk orang itu syirik, meninggalkan amal supaya dipuji itu riya. Meninggalkan amal untuk dipuji. Beramal untuk orang jelas, nggak usah dibahas. Tapi kalau meninggalkan amal agar dipuji itu juga sama, Pak. Makanya ada orang datang ke masjid. Wah, Masya Allah, pegang HP, apa namanya, buka aplikasi Quran. Hati-hati itu juga, Masya Allah. Ikhlas dia. Kalau udah tingkatan tidak peduli lah, aman. Bukan saya atau orang ini tidak. Ada orang takut riak. Bukanya Instagram. Bukan. Ini ikhlas nih. Kalau depan orang buka Instagram. Padahal di rumah juga Instagram juga. Hati-hati. Buka Instagram itu juga bisa kena riak. Meninggalkan amal agar dipuji orang. Oh, itu ikhlas tuh. Masya Allah, dia kelihatan biasa tapi nggak biasa. Supaya dikatakan gitu loh. Kan repot, Pak. Makanya yang paling buruk, di sini yang paling buruk adalah orang yang riak tanpa amal. Kalau riak dengan amal kan lumayan tuh. Sedekah, dia riak. Tapi riak tanpa amal tuh bahaya. Makanya ada sebuah hadis untuk menutup majelis kita. Hadis panjang, kaitannya saya bukan ini. Tapi ada hubungan sedikit. Yaitu hadis tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab pada mukadimahnya. Ada diskusi antara para tabi. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Ini siapa nih? Rumahnya tidak seperti rumah kita hari ini. Sampai hari ini rumah Baduy itu gitu, Pak. Karena bisa lihat dari dalam langit-langit, ya bintang-bintang itu kelihatan. Ataupun lagi keluar, wudhu di luar mungkin gitu kan. Saya, wahai Syekh, wahai Imam, saya melihat bintang tadi malam jatuh. Tapi pada waktu itu nggak sholat. Diterangkan, biar orang tuh nggak nyangka. Karena Masya Allah, Bapak Ibu, kadang orang sengaja. Misalnya, sebar apa namanya, nasihat di malam jam 2, ayo tahajud, dan tahajud. Gitu. Biar ketika dia nasihat orang, seakan-akan dia tahajud. Atau mengaktifkan HP-nya, wah ini WA kan terakhir dilihat 1 jam yang lalu, wah jam 2 ini tahajud. Sengaja dia buka HP-nya, habis itu tidur. Nah, ada seperti itu, maka ya Allah, kalau bicara hati susah, benar. Ya, aku wahai imam yang melihat bintang jatuh tadi malam. Tapi aku nggak sholat loh ya, nggak sholat loh, pengumuman, wah saya nggak sholat. Karena kalau dia mengatakan, aku melihat wahai imam, orang lain, sholat. Ya, Masya Allah, makanya gini, kalau Bapak Ibu misalnya kesiangan, jam 7 baru bangun, kemudian berangkat ke masjid, ya nggak sholat lah. Jam 7 sholat di masjid, sholat subuh jam 7. Ada orang-orang di situ, aku Masya Allah, jam 7 udah sholat, duha gitu kan, orang udah kagum dulu. Kalau Bapak Ibu ada kasus, kok di hatinya ada sesuatu, pada sholat dekat ke orang-orang. Maaf Pak, oh istighfar ya Pak, ya kasih kesiangan baru saja saya sholat subuh, ya aman. Ya tapi kalau nggak ada sesuatu di hati itu aib mas, kan kita saja sampaikan. Tapi kalau ada sesuatu di hatinya, seperti tabiin tadi, aku melihat bintang jatuh tadi malam, tapi aku nggak lagi sholat malam ya, pengumuman saya nggak lagi. Nah di sini Bapak Ibu ya, jadi untuk dekat kepada Allah, jadi waliullah, jadi wali Allah, wujudkan amal. Baru pikirkan hama yang menyerang itu apa antisipasi. Nah karena itu Bapak Ibu, amal harus tegakkan ruh dari amal itu keikhlasan,
penyakit yang paling bahaya membunuh keikhlasan adalah riya. Sedangkan riya itu muncul karena sahabat kita manusia yang senang diperhatikan, senang disebut nama, ya. Maka ingat, tugas kita bukan bikin orang kagum, tapi tugas kita adalah mencuri perhatian. Nah, kalau orang nggak kagum sama kita, nggak, bukan kewajiban. Saya kira cukup Bapak Ibu. Saya dapat 5 menit, mungkin kalau ada satu pertanyaan kami persiapkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada hikmah yang ke-11. Masih ada kaitannya nanti, tapi lebih mendalam lagi insya Allah. Gimana kita ya memperdalam tentang keikhlasan. Jangan hanya ikhlas batas lisannya, Pak. Dan mudah-mudahan kita bisa ikhlas lisan, kaulan, wa amalan. Dan nanti bagaimana tipsnya ya menjadi orang yang baik. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita dengan baca Alhamdulillah dan doa kita ingin subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.